Goodbye, my old friend. Oh, sir. We're not alone. You lied to us. We will kill them all. You were our leader, Sentinel. Pusing intro tuh. Intinya aku mau review film ketiga Transformer yang rilis 2011 dengan judul Transformer Dark of the Moon. Film ini sudah tidak diperankan mantanku, si Megan Fox. Tapi gantinya gak kalah panas, si pemilik bibir seksoy yang mantan model lingerie Victoria's Secret. Siapa lagi kalau bukan Rosie Huntington. Sam masih diperankan Shia LaBeouf dan beberapa karakter lama masih muncul ditambah karakter dan robot-robot baru. Film ini durasinya lumayan panjang sebenarnya. Cuma tetap aku jadiin satu part biarpun rada panjang. Cukuplah intronya ya, langsung aja ke filmnya. Ini dia Transformer Dark of the Moon. Perang saudara telah membawa kehancuran di planet Cybertron. Autobot mengalami kekalahan, tapi sebuah pesawatnya yang bawa kargo rahasia berhasil kabur dari pertempuran. Namun, tertembak dan jatuh ke bulan, di mana kargo itu berisi harapan terakhir para Autobot. Tahun 1961, pesawat yang jatuh terdeteksi NASA. Sebelum ditemukan dulu oleh Rusia, Amerika meluncurkan misi berawak dengan pesawat Apollo 11, yang dikenal sebagai pendaratan pertama manusia di bulan oleh Neil Armstrong. Pendaratan menegangkan di bulan disiarkan ke seluruh negeri. Namun, setelah mendarat, siaran diputus untuk menjalankan misi rahasia, yakni meneliti pesawat Autobot yang jatuh. Di dalam, Neil lapor menemui sosok wajah yang tertanam dalam pasir. Dikarenakan pesawat terlalu besar dan kapasitas oksigen yang terbatas, mereka nggak bisa jelajahi lebih dalam dan berkesimpulan bahwa manusia tidak sendiri selama ini. Setelah itu, Presiden Amerika berbicara kepada para astronot, kemudian digambarkan bahwa mereka telah kembali ke bumi. Lalu, sekilas menyorot keadaan pesawat, di mana terlihat sebuah robot berwarna merah masih hidup. Pindah ke masa sekarang, diceritakan bahwa Mikaela telah meninggalkan Sam dan kini dia bersama Neng seksoy baru bernama Carly. Mereka tinggal bersama di Washington dengan dua robot kecil bernama Branch dan si kampret yang matanya udah diperbaiki, Willy. Sam udah lulus kuliah tapi belum dapat kerja. Ada wawancara hari itu dan dia bertekad dapat kerja karena minggu depan orang tuanya akan berkunjung. Waktu keluar rumah, ternyata orang tuanya memberi kejutan sebab udah berada di sana. Papanya sarkas begitu tahu dia belum punya kerja dan ketika lihat mobilnya mereka kaget. Bumblebee kini menjalani misinya bersama Optimus yang buat Sam harus membawa mobil tua butut yang doyan mogok. Cukup bahas mereka. Kita ke Optimus. Diketahui pendeteksi Energon kini ada di mana-mana. Autobot sekarang membantu manusia menyelesaikan konflik agar tidak pecah perang. Mereka bentuk tim rahasia dan masih bersama Lennox mencari tanda-tanda kemunculan Decepticon. Seorang dewan Ukraina bernama Voskhod membocorkan info ke Lennox mengenai suatu area yang terkontaminasi dan diduga adalah ulah alien. Tempat itu tak lain adalah Chernobyl. Lennox bersama Optimus yang kini membawa box kontainer besar segera menuju sana dengan dituntun Voskhod. Mereka masuk ke suatu gedung yang dijelaskan Voskhod ada eksperimen energi namun terpotong karena dia takut waktu lihat ada robot berwujud burung. Tim Lennox masuk dan nemuin sebuah objek serta kotak berlogo Uni Soviet. Mendadak mereka dikejutkan dengan kemunculan robot cacing raksasa bernama Driller yang menyerang menceleng buta. Objek tersebut diambilnya dan dibawa pergi. Optimus yang ngejar dari luar juga diserang. Terlihat kalau box kontainer yang dibawa ternyata berisi persenjataan Optimus. Di tengah-tengah pertempuran, sebuah robot bermata satu bernama Shockwave muncul dan menyapa Optimus. Setelah menyapa, dia lalu kabur. Untungnya objek tersebut terjatuh. Optimus bilang itu adalah bagian mesin dari pesawat Autobot. Di mana Optimus gak tahu kalau pesawat itu udah ditemuin manusia di bulan. Di sisi lain, Voskhod dibunuh oleh robot burung di dalam tadi bernama Laserbeak. Voskhod ternyata dalam mata-mata untuk memancing Autobot. Balik ke Sam yang diantar wawancara orang tuanya.
Dia mengalami banyak kegagalan walaupun punya kebanggaan dapat medali penghargaan dari Presiden Amerika. Namun itu semua ternyata tidak membantu. Kini dia wawancara di sebuah perusahaan bernama Accurata System di bidang telekomunikasi oleh seorang bernama Bruce Brazos. Di situ Sam mendapat surat rekomendasi dari direksi. Namun tidak ditempatkan di posisi yang dilamar, melainkan di ruang surat. Sam merasa pernah menyelamatkan dunia 2 kali, tapi begitu tidak dihargai ketika mencari pekerjaan sehingga dia tolak posisi itu. Ketika hendak pergi, Bruce yakini kalau ini adalah kerjaan yang dia perluin. Akhirnya, mereka pun berjabat tangan walau Sam merasa terpaksa. Scene pindah ke markas rahasia NES di Washington. Terdapat beberapa karakter robot baru seperti Dino dan Q. Datang Charlotte Mering, seorang direktur intelijen nasional Amerika beserta asistennya yang serba ribet. Q peringatkan kalau Optimus lagi ngambek, bahkan harus diingatkan Ironhide agar mau bicara. Optimus marah ke Charlotte karena ada yang mereka rahasiakan selama ini mengenai misi ke bulan. Hal itu dijelaskan oleh 2 pemimpin NASA yang salah satunya adalah orang kedua yang injakkan kaki di bulan, yakni Buzz Aldrin yang diperankan orang aslinya. Diceritakan kalau tujuan utama misi ke bulan sebenarnya buat meneliti pesawat Autobot yang jatuh, dan mereka disumpah untuk menjaga kerahasiaan misi ini yang hanya diketahui 35 orang. Gak lama setelah itu, Rusia sampai di bulan pada misi tanpa awak dan tanpa sebab pasti membawa balik bagian mesin pesawat. Dipikir itu sumber energi baru, mereka terapkan di Chernobyl dan terjadilah peristiwa yang ditutupi sebagai kebocoran gas nuklir. Amerika bolak-balik ambil foto dan sampel hingga akhirnya proyek ke bulan ditutup pada tahun 1972. Mereka pun kaget waktu Ironhide tanya apa pernah nyari di berangkas pesawat. Optimus jelaskan, pesawat itu bernama Ark dan membawa teknologi Autobot yang bisa buat mereka menang perang. Serta kaptennya adalah penemu teknologi sekaligus mantan pemimpin Autobot sebelum Optimus, yaitu Sentinel Prime. Optimus pun hendak pergi cari pesawat itu sebelum mendahului Decepticon. Ke Sam yang datangi kantor Carly buat ngabarin dia udah dapat kerja dan gak perlu jadi Mokondo lagi. Gak lama datang bos Carly bernama Dylan Gold yang doyan muji-muji Carly dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Dylan ajak Sam keliling lihat koleksi mobil klasiknya, di mana di dindingnya terpajang foto-foto Dylan dan Carly. Sam yang spesialis Mokondo jelas panas melihat itu semua. Waktu mau pulang, Bumblebee KW-nya mogok dan dengan kesal Sam ajak gelut mesinnya. Muncul Dylan di sana bilang, dialah pemilik Accurata System. Karena tahu dari Carly, Sam butuh kerja, lalu ngeloyor pergi. Si Mokondo pun makin panas dibuatnya. Kini kita ke bulan. Optimus dan Ratchet pergi ke sana buat nyari teknologi yang dimaksud. Optimus tekan tuas, kemudian sebuah pintu terbuka yang berisi 5 buah teknologi bernama Pilar dan juga Sentinel Prime yang kehabisan energi. Optimus lalu membawa semua kembali ke bumi. Setelah bulan, kita ke Afrika. Sebuah truk penuh karat terlihat dan berubah menjadi si Megatron. Luka akibat gelutnya dengan Optimus di film sebelumnya masih tersisa. Hadir juga si penjilat Starscream dan Laserbeak yang disusul Soundwave. Dia ngasih tahu kalau Autobot udah kepancing sama rencana mereka dan sedang dalam perjalanan pulang membawa kargonya. Kini Megatron bersiap membalas dendam kekalahannya dulu. Dimulai dengan Laserbeak yang dikirim buat ngebunuh orang-orang yang terlibat dengan misi proyek ke bulan. Balik ke Sam yang mulai bekerja sebagai pengantar surat di kantor. Carly datang berkunjung dengan mengendarai mobil mewah. Di dalam, Sam diperhatikan oleh seorang karyawan aneh yang juga diperankan aktor aneh bernama Jerry Wang. Carly datang buat ngasih tahu Sam kalau dia diundang ke pesta yang diadakan Dylan nanti, sekaligus info kalau dia dapat hadiah mobil mewah dari Dylan. Sam yang mulai panas mendadak keluar karena Bruce muncul. Gak lama setelah itu Carly pergi dan Sam berada di lift bersama Jerry. Tiba-tiba dia sergap Sam. Sam coba pergi namun dikejar dan tahu kalau dia adalah teman dari para Autobot. Dia ambil jaket Sam dan berlari ke toilet. Jerry dorong dia ke dalam bilik dan bilang Autobot dalam bahaya serta sesuatu mengenai sisi gelap. Dia buka celana buat ambil surat yang dia simpan di dalam buat kasih ke Sam. Bruce masuk toilet dan waktu mereka keluar dari bilik, terlihat pemandangan yang cukup wadidaw. Kemudian Sam balik ke mejanya dan membaca surat dari Jerry mengenai misi ke bulan dan juga matinya orang-orang yang dulu terlibat. Sam segera ke kantor Jerry, namun diusir dan bertingkah aneh layaknya orang ketakutan. Ketika Sam keluar, TV berubah menjadi Laserbeak. Jerry ketahuan telah membocorkan rahasia ke Sam. Laserbeak di situ buat bunuh Jerry yang tahu mengenai misi ke bulan. Sempat melawan, Laserbeak dorong dia hingga keluar jendela. Saat keadaan kantor panik, sebuah printer berubah menjadi Laserbeak yang langsung menyerang orang-orang di dalam. Sam segera menuju markas rahasia NES. Namun penjaga mengatakan itu adalah dinas kesehatan yang tentu saja Sam tahu itu bohong. Dia coba terobos namun tersangkut sistem pengaman. Sam yang hendak ditahan, rebut radio penjaga dan memanggil Bumblebee. Si penjaga tanya, mana mobilmu? Belum tahu dia. Bee muncul dan seolah mau geprek tuh para penjaga karena udah gak sopan sama kawannya. Bee! Is Bee in there? Hey ho, how's your car now?
That's my car. Sam kemudian masuk bersama Carly nemuin Lennox buat nyerahin isi surat dari Jerry tadi. Kehadiran mereka di sana tidak disukai oleh Charlotte walau dia kenal siapa Sam. Lennox bisa menjamin keberadaan Sam, namun tetap tidak cukup buat Charlotte yang peringatkan cepat atau lambat Sam bakal tahu dia itu siapa. Di sana mereka mau hidupin Sentinel yang lagi dalam mode tidur dengan Energon. Optimus keluarkan Matrix of Leadership dan kemudian dimasukkan ke Sentinel. Sentinel yang bangun langsung menyerang Optimus karena masih terbawa suasana perang di Cybertron yang sudah berakhir. Pilar yang berjumlah ratusan pun kini hanya tersisa 5. Pilar itu memiliki kekuatan mengatur kembali alam semesta dan bila digabung akan menjadi jembatan luar angkasa yang bisa teleportasi. Teknologi itu diciptakan Sentinel dan cuma dia bisa kontrol. Charlotte mau ada perjanjian kalau mau gunakan teknologi itu karena dinilai bisa mendatangkan alat pemusnah massal. Sentinel cuma berpesan, jangan sampai Decepticon tahu mengenai keberadaan teknologi itu karena bisa dipakai buat hancurin bumi. Setelah itu, Sam dan Carly berada di kantor Charlotte di mana Sam minta izin diikutsertakan dalam tim khusus mereka. Charlotte tolak permintaannya karena anggap dia bukan tentara dan cuma seorang pembawa pesan. Sam pun pulang ke rumah bersama Bumblebee. Dia curhat ke Bee, dia kecewa karena cuma dianggap pembawa pesan. Sam mau tahu alasan kenapa orang-orang dibunuh Laserbeak. Dia pun berniat menemui sang Ali. Si Ali itu ternyata adalah Simon yang kini telah menjadi penulis buku tentang para robot. Dia sedang diwawancarai melalui panggilan video mendapat serangan verbal karena dulu dipecat sebagai agen. Simon kesal atas pernyataan si reporter sehingga langsung menyudahi wawancara. Asistennya si Dutch datang dan kabari kalau Sam menghubunginya. Di telepon, Sam berniat memberi suatu rahasia besar. Simon pastikan dulu bahwa jaringan teleponnya aman, baru kemudian bertanya, apa rahasianya? Sam beri garis besarnya ialah mengenai misi Apollo 11. Simon yang kini kebanyakan gaya, ganti pakaian lalu langsung pergi nemuin Sam. Adegan ke Optimus dan Sentinel di suatu padang luas. Optimus mau serahkan Matrix of Leadership karena anggap Sentinel adalah pemimpin, namun ditolak Sentinel yang merasa Optimus sudah tidak butuh bimbing. Balik lagi ke Sam dan Simon yang lagi bahas kasus pembunuhan. Bruce datang dan bawakan data penyelidikan orbit bulan. Sebelum pergi, Bruce kepengen lihat Autobot. Sam kasih izin dan dilanjutkan pembahasan dengan Simon. Orang-orang yang dibunuh, mereka pikir tahu rahasia dari sisi gelap bulan yang gak boleh dipetakan. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana dan ingin dicari Decepticon. Lagi serius rapat, Bruce di belakang malah asik main tinju sama Bumblebee. Dia pun diusir karena dianggap mengganggu. Branch muncul dari perubahannya sebagai laptop setelah mengunduh data kosmonot Rusia. Dia tahu mengenai misi tanpa awak ke bulan yang dibatalkan dan 2 orang kosmonot yang sembunyi di Amerika sejak tahun 1972 dan diklaim masih hidup. Tiba-tiba Carly balik dan mengagetkan Bumblebee. Carly kesal karena harusnya mereka bersiap ke pesta Dylan. Dia nggak mau Sam terlibat dengan perang para robot karena ingetin dia sama saudaranya meninggal di Afghanistan ketika bertugas. Carly berniat pergi ke pesta Dylan membawa serta boneka kelincinya. Sam bilang dia hanya ingin merasa berguna. Di tengah pembicaraan, datang Dino dan Sideswipe. Lihat mereka, Carly berpesan ke Sam untuk tidak terlibat terlalu dalam karena dia nggak mau kehilangan Sam. Dia coba lagi ajak ke pesta Dylan, tapi Sam tidak bisa. Carly yang kecewa pun pergi sendiri seraya robek kaki si kelinci buat dia kasih ke Sam. Singkat cerita, mereka bergerak mencari kedua kosmonot Rusia itu, hingga mereka berhasil nemuin mereka masuk ke suatu bar rahasia orang-orang Rusia. Dengan sedikit sogokan mereka dikasih masuk. Simon langsung datangi mereka berdua dan tanya, kenapa misi ke bulan dulu dibatalkan? Terjadi sedikit aksi yang tidak terlalu menegangkan, serta Dutch yang nyaris menggila di sana. Dirasa aman, kedua kosmonot ajak mereka ke suatu tempat dan menceritakan kejadian. Rusia adalah negara pertama yang kirim kamera ke bulan. Tahun 63, pesawat Luna 4 mendapat gambar batu aneh bergaris yang dikenali Sam sebagai pilar. Ketika mereka sadar kalau udah ada pilar yang dibawa Decepticon dulu, kenapa Sentinel dibiarkan hidup? Asumsi mereka ialah karena Decepticon butuh Sentinel karena cuma dia yang bisa gunakan pilar. Sam berusaha lindungi Sentinel dan beritahu kepada Charlotte mengenai rencana Decepticon yang mau datangi Sentinel. Lalu mereka semua bergegas menuju markas NES. Sam dan timnya melihat ada 3 mobil hitam mengejar mereka dan mendadak berubah menjadi robot bernama Dread dan ada yang berwujud robot macan. Simon ditarik dan dilempar keluar mobilnya, lalu yang lain berlari mengejar Sentinel tapi berusaha dilindungi para Autobot. Pengejaran berlangsung hingga jalanan di kota. Ironhead datang membantu Sideswipe hingga terjadi saling todong antar mereka. Dread diminta turunkan senjata dan akan dibiarkan pergi. Dino, I got him! Whoa, little Mexican standoff we got here. Ironhide, watch out! Sampai di markas NES,
Sentinel yang akan dikawal ketat dibilang kalau perang tidak akan bisa dimenangkan. Demi planet mereka, dia buat perjanjian dengan Megatron. Si gagah Einheit harus meregang nyawa akibat ditembak dari belakang. Sentinel masuk ke markas dan mengacak-acak semuanya untuk mencari kelima pilar. Karena kalah kuat, tidak ada yang bisa para prajurit lakukan. Sentinel pun dibiarkan pergi dengan membawa pilar. Lalu Optimus kembali ke markas dan disalahkan Charlotte atas semua yang terjadi. Tampak wajah penuh penyesalan dipancarkan Optimus. Ke Sentinel yang bawa kelima pilar ke Washington Memorial Park. Ada Megatron dan para kacungnya di sana yang bilang kalau perjanjian mereka sudah sejak perang Cybertron. Dan kaburnya dia dengan pesawat juga adalah bagian dari rencana. Namun nasib berkata lain karena pesawat tertembak padahal mereka janji ketemu di bumi. Mereka biarkan Optimus nemuin dia karena dibutuhkan buat hidupin Sentinel dengan Matrix-nya. Optimus datang ketika Sentinel mau aktifkan pilar, namun semua sudah terlambat. Sentinel mau pergi dicegat Optimus, namun dia dijatuhkan dengan mudah. Sentinel cerita dia gabung Megatron demi bangkitkan lagi Cybertron. Walau ide itu ditentang Optimus yang ingin bela manusia. Sentinel biarkan Optimus tetap hidup untuk suatu alasan, kemudian Sin pindah ke Sam yang pergi ke rumah Dylan buat jemput Carly. Dia bawa pergi Carly sambil dengar ocehan Dylan. Dari kata-katanya, Sam merasa bahwa dia ada hubungan dengan Decepticon. Waktu pergi dengan mobil Carly, si mobil berubah jadi Soundwave yang langsung menyandera Carly. Laserbeak juga muncul untuk mengawal. Dylan cerita, perusahaan akuntan ayahnya bermitra dengan NASA sengaja menghitung anggaran tinggi agar Amerika dan Rusia membatalkan misi lanjutan ke bulan. Semua itu karena permintaan dari Decepticon demi melindungi pilar dari manusia. Sam juga dipaksa menjadi mata-mata Dylan untuk cari rencana apa yang dibuat para Autobot. Sebuah robot berbentuk jam tangan pindah ke tangan Sam dan akan menggigitnya apabila coba membocorkan rahasia. Esoknya, rapat militer terpotong oleh kiriman pesan suara dari pemimpin Autobot. Itu adalah suara Sentinel yang jelaskan alasannya mengambil sumber daya bumi. Dan setelah planet mereka berhasil dibangun ulang, mereka akan tinggalkan bumi dengan damai dengan syarat para pemberontak Autobot harus dibuang. Sam yang datangi pangkalan Nest bertingkah aneh karena jam tangannya. Di berita dia kaget dengar kalau presiden sudah keluarkan undang-undang untuk membuang para Autobot pimpinan Optimus. Sam diajak Charlotte ke Santium, yakni pesawat ulang-alik milik Autobot yang dijaga Autobot bernama Wrecker. Sam bertemu Epps di sana yang udah keluar dari angkatan udara dan bekerja di NASA. Simon pun datang ke sana dan terlibat pembicaraan dengan Charlotte yang sepertinya adalah mantan Simon. Lalu, para Autobot sudah bergerak menuju Santium untuk pergi dari bumi. Ketika siap masuk pesawat, Sam datangi Optimus yang merasa bersalah atas kejadian Sentinel di Nest. Sam tanya apa ada rencana melawan balik. Kali ini, Optimus mengatakan tidak ada rencana dan menyerahkan pertempuran kembali ke manusia. Kemudian, giliran Bumblebee berpisah dengan sahabatnya ini. We're loading up. You will always be My friend. Years from now, they're gonna ask. Lalu pesawat pun siap terbang meninggalkan bumi, namun sesuatu terjadi. short of what? That they would go without a fight. Hilang sudah harapan terakhir manusia. Kembali ke Sam yang minta bantu Simon buat lacak telepon Dylan. Dengan kemampuan hacking tingkat dewa, Dutch dapatkan posisinya dan ketika akan berangkat ke sana, Epps datang buat ikut bantu dan selamatkan Carly. Karena Dylan juga membunuh teman-teman Epps. Ke Dylan yang membawa pilar ke Sentinel. Dia cerita tujuan utama dari jembatan luar angkasa adalah untuk menteleportasi planet Cybertron ke bumi dan manusia akan menjadi budak mereka nantinya. Mereka diusir Megatron ketika Sentinel bersiap mengaktifkan seluruh pilar yang udah disebar di berbagai negara. Yang terjadi setelahnya ialah pembantaian dan penghancuran di mana-mana. Slaves of Earth who recognize their master. Sam dan Epps berangkat menjemput rekan Epps di misi ini. Ketika memasuki kota, mereka kaget dengan keadaannya yang sudah hancur dan pesawat alien di mana-mana. Pindah ke militer yang kini tidak bisa berbuat apa-apa karena semua teknologi bahkan satelit sudah dikuasai Decepticon. Simon minta siaran visual dari pesawat UAV karena Sam lagi menuju rekanan manusia Decepticon yakni Dylan, di mana mereka kini sudah berada di gedung tempat Dylan berada. Mereka saksikan jet tempur yang dengan mudahnya dijatuhkan pesawat robot. Epps putuskan batalkan misi namun Sam tetap mau pergi. Epps berusaha mencegahnya karena anggap itu misi bunuh diri dan kini semua sudah berakhir.
Tiba-tiba, sebuah pesawat robot menyerang. Manusia yang tertembak bahkan tidak ditinggalin organ dalam buat dikubur nanti. Waktu menyerang Epps, sesuatu menembaki pesawat robot hingga jatuh. We will kill them all. Your leaders will now understand. We take the battle to them. Itu adalah Optimus yang pura-pura pergi dari bumi buat ingatkan Presiden Amerika kalau Decepticon gak bakalan berhenti cuma karena gak ada Autobot. Mereka mau kasih serangan kejutan ke musuh. Sam tanya B, apa bisa bawa pesawat robot? B jawab, setengah-setengah. Dan ya, betulan setengah-setengah. Ke Sentinel yang udah selesaikan semua persiapan dan akan berjalan sesuai rencana. Megatron dihantam ke dinding karena merasa Sentinel kerja untuknya. Sentinel hanya mau bangun kembali planetnya dan bukan bekerja untuk Megatron. Sisi lain, Sam sampai di gedung Carly ditahan. Dengar suara Dylan, dia keluar dan todongkan pistol hingga suara teriakannya terdengar Carly. Sialnya, Laserbeak ini ada di mana-mana. Dia serang Sam dan melemparnya dari atas gedung. Jangan lupakan Mr. B yang masih di sana. Lihat mereka, Carly lompat ke pesawat lalu B tembaki mereka. Laserbeak berusaha mengganggu pesawat. Sam tahan kepalanya di dekat moncong meriam dan suruh B tembak. Jadilah Laserbeak burung tanpa kepala. Pesawat mereka yang udah banyak menerima tembakan Laserbeak pun meluncur bebas ke bawah. Kemunculan Autobot diinfokan Dylan ke Megatron yang auto bentuk pertahanan buat jaga pilar. Di bawah, semua Autobot dan tim Epps berkumpul di lokasi Sam. Sam lihat drone UAV visual yang dicek masih nyala. Mereka berusaha komunikasi ke markas dengan drone diminta gerakin panel. Rencana dan posisi pilar diberitahu Carly dan Sam. Mereka minta hancurkan sebelum planet Cybertron dipindah ke bumi. Lennox yang lihat muka sohib lamanya pun senang dan minta cari posisi pilar. Optimus dan kawan-kawan akan membersihkan musuh area depan untuk buka jalan. Tim Epps akan coba meledakkan pilar dari ketinggian dengan satu-satunya misil RPG yang mereka punya. Sedangkan Lennox membawa prajurit mudanya terjun dari ketinggian tanpa ada jaminan bisa pulang dengan selamat. Setelah semua sepakat, mereka bergerak menuju medan perang. Begitupun Decepticon, Shockwave dan cacing imutnya muncul hingga kontainer senjata Optimus terlepas. Tapi mereka berhasil sampai di titik kumpul dan siap jalankan misi. Mereka dikirim buat ngerusuh dan Q berikan beberapa bom dan pengait kepada tim Epps. Wreckers menyerang buat mancing Shockwave. Begitu terpancing, mereka pergi, bahkan Brand dan Willy ditinggal di sana. Sisi lain, tim Epps dan Sam memasuki gedung untuk menuju tempat yang tinggi, sedangkan tim Lennox sudah mendekati kota namun dua pesawat mereka harus jatuh tertembak pesawat robot. Sampai di titik terjun, Starscream datang mengacau dan menjatuhkan lagi satu pesawat. Yang selamat langsung terjun keluar. Dan ada banyak Superman lalu lalang, para pesawat robot kejar dan tembaki mereka. Mereka masuk ke celah gedung runtuh untuk lolos dari pengejaran, lalu membuka parasut. Ke Sam, yang sampai di ketinggian pas buat nembak. Ketika lagi bersiap, gedung mendadak miring karena ditembaki pesawat robot dari luar. Sam meyakinkan penembak untuk tetap ada rencana. Namun, sebuah robot dikirim masuk berperiksa. Seorang prajurit dorong kursi buat pengalihan. Setelah itu mereka lari sambil menembaki si robot. Mungkin karena kebanyakan nonton film Jackie Chan, mereka lompat dan meluncur dari kaca gedung. Seakan naik wahana taman hiburan, mereka teriak-teriak dengan girang. Karena bosan, mereka tembaki kaca dan jatuh ke dalam sebuah ruangan dan kembali meluncur ke seberang hingga satu di antara mereka tidak selamat. Shockwave lihat Epps dan minta si cacing bersiap menyerang gedung. Si cacing ini dengan seenaknya ngerusak gedung hingga terbelah menjadi dua dan buat yang di dalam bingung harus berbuat apa. I'm coming for you! Wreckers! Beruntung, Optimus dengan perlengkapan jetnya datang membantu mereka dan mengalahkan si cacing dengan mudahnya. Sentinel perintahkan buat luncurkan pilar dari seluruh penjuru dunia. Satu persatu pilar dilepas ke langit hingga ke luar angkasa. Terlihat, Brand dan Willy dapat ide menarik waktu lihat pesawat robot yang nganggur. Sisi lain, Sam dan Carly terpisah dari Epps dan tim. Hal itu buat Epps ngomel ke temannya. Sementara, Sam dan Carly dijenguk oleh Starscream yang rindu karena udah lama gak ketemu. Mereka dikejarnya dan dia hanya fokus ke Sam. Sam keluarkan pengait dari Q dan menembakkannya ke mata Starscream. Dia yang kesakitan membuat Sam terhuyung-huyung karena terkait.
Lennox dan tim muncul di sana dan berusaha selamatkan Sam. Sam merasa overpower, dia lompat ke kepala Starscream dan tancapkan bom ke sebelah mata lagi. Dia yang jatuh dibantu Lennox putusin kabel pengait karena bom akan meledak dalam hitungan detik. Keduanya kini dibawa melayang dan kemudian di langit, pesawat robot ditarik balik ke pesawat induk. Brace dan Willy secara nggak sengaja berada di situ. Sisi lain, tim Simon berhasil menggunakan kamera lalu lintas sebagai visual dan lihat ada 4 Autobot yang ditangkap. Sedangkan Sam dan Lennox mencari cara menurunkan jembatan untuk bisa nyebrang ke gedung tempat pilar. Lennox dan Epps kembali bertemu, lalu ada tim SEAL juga berada di sana. Dan mereka, Simon minta Das buat retas sistem jembatan buat bantu. Ke Sentinel yang mulai aktifkan sistem buat teleport planet mereka. Di saat semua bersiap menyambut itu, si Branch dan Willy sedang sabotase pesawat Indo robot. Namun, mesin teleportasi sudah mulai bekerja. Di bawah sana, Sam berada di dekat para robot yang ditahan. Dylan yang menyimpan dendam minta mereka dibunuh dan disetujui Soundwave. Q ditarik dan difatality tanpa dibiarkan beraksi dulu di film ini. Lalu Bumblebee. Waktu diseret, dia lihat Sam di sana. Saat kesedihan melanda mereka, mendadak pesawat robot berjatuhan dari atas. Tim Lennox dan Epps memobilisasi para prajurit memasuki sebuah gedung tinggi. Sampai di atas, para sniper dan penerjun disiapkan untuk menyerang Soundwave dan kacungnya di bawah. Ketika tim penerjun sudah dekat, sniper diminta menembak mata para robot di bawah dan prajurit lain langsung memasang bom di kaki mereka. Waktu para robot lumpuh, mereka langsung diserang bersamaan sedangkan Epps masih menunggu momen. Shockwave yang balik nyerang dapat gangguan dari parasut penerjun yang nyangkut di kepalanya dan penerjun lain yang menyerangnya. Kemudian, semua pasukan dan Autobot serentak menembaknya hingga babak belur. Ke Sentinel yang teleportasinya sudah berjalan dan planet Cybertron mulai terlihat. Keadaan itu membuat para manusia mulai panik. Mereka berharap Optimus bisa melakukan sesuatu agar bumi bisa diselamatkan. Optimus datang dan menggila dengan menebas semua musuh yang ada, sekaligus mengirim Shockwave ke dunia lain sambil menembak pilar. Optimus menantang Sentinel untuk buy one, lalu adu mekanik antar pram ini pun berlangsung. Sisi lain, tim Lennox dan Autobot bergerak untuk hancurin pilar, sementara yang lain berusaha menjaga Optimus dari pesawat robot. Sentinel yang ahli kungfu ini dikeroyok tapi tetap lebih unggul. Semua berjibaku menahan musuh sedangkan Carly terdiam tidak tahu harus ngapain. Sam dan Dylan juga berlari menuju pilar dan beradu mekanik di sana. Walau terpojok, Dylan masih bisa aktifkan pilar yang terjatuh tadi sehingga teleportasi berlanjut. Carly dengan beraninya datangi Megatron untuk beradu bacot. Dia hina Megatron bukan lagi pemimpin karena ada Sentinel dan memprovokasinya sebagai bawahan. Walau marah, Megatron mikir, bener juga ya. Sentinel sendiri kewalahan dan memilih kabur, lalu si Sam dan Dylan masih asik bergelut. Sentinel berhasil dicegat dan terjadi aksi pedang-pedangan hingga tangan Optimus putus oleh Sentinel. Kemudian muncul bala bantuan yang gak disangka-sangka. Bermodal tiang batu, Dylan diulti Sam hingga menabrak pilar. Semua datang dan dengan gaya pemain rugby, ditabrak pilarnya hingga jembatan luar angkasa pun hancur. Megatron berhasil jatuhkan Sentinel dan Optimus yang entah kerasukan apa tiba-tiba dengan mudah menghabisi Megatron. All I want is to be back in charge. Be without me, Prime. Kini tersisa Optimus dan Sentinel. Setelah Sentinel sok melo, Optimus gak terlalu peduliin, lalu dengan tega membantai mantan pemimpinnya. Why? I had to betray. No, Optimus! Setelah itu, aksi kumpul-kumpul sambil reuni terjadi. Sam melancarkan kata-kata buaya kepada Carly.
Hal itu buat senang Bumblebee yang ngeluarin modelan cincin yang gak dijual di pasaran. Seperti biasa, di akhir Optimus selalu ngucapin kata-kata sok bijak buat mengakhiri film ini. Susah nemuin benang merah antara film pertama sampai ketiga. Kisah perang Cybertron-nya kayak berubah-berubah gitu. Tujuannya sih masih sama, buat bangun ulang planet Cybertron, tapi kayak dipaksakan gitu ceritanya. Film ini beneran jualannya itu cuma gebuk-gebukan robotnya. Jadi dari sisi cerita, sejujurnya gak terlalu kuat. Film ketiga ini kayak ada plot hole-nya gitu. Kenapa kalau dari zaman perang Sentinel udah kerja sama dengan Megatron, tapi pesawatnya ditembak? Atau mungkin anggota Decepticon-nya gak di briefing dulu? Gak ngerti juga, karena penjelasannya cuma Megatron bilang nasib yang buat mereka pisah dulu. Ya udahlah, film ini emang tujuannya menghibur dan memanjakan imajinasi pecinta robot aja sih. Sekian review film ini, semoga terhibur. Aku FDJ pamit mundur. Thank you for watching and happy Rossi Hang Tinten. See ya.